طلع البدر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Masya Allah. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة marhaban ya khairada. Masya Allah. Itu kebahagiaan. Makanya Anda semua para tulab talibat kalau menyanyikan lagu itu jangan berjorak-jorak, renungkan mana. Al-Badru di situ bukan saya, bukan Anda, bukan kita, tidak. Al-Badru Rasulullah. Tola Al-Badru itu menghadirkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita tidak hanya manusia biasa. Kalau ada orang mengatakan, oh Rasulullah itu kan manusia biasa. Buktinya di dalam Al-Quran, apa? Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kalian. Maka jangan kita berlebih-lebihan. Jangan kita terlalu banyak-banyak memuji, nanti kelewatan. Bagi kita umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia biasa. Bahkan di ayat itu pun, Innama ana basyarum mislukum, itu belum selesai. Yuha ilayya. Saya adalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan padaku. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Siapa yang diwahyukan selain Rasul kan tidak ada. Artinya ayat ini menegaskan basyariyatul Rasul, iya betul, Nabi adalah manusia. Ya. Ada daging, ada tulang seperti kita, tapi dia dapat keistimewaan yang tidak ada seorang pun mendapatkan keistimewaan sampai akhir zaman. Yuha ilayya, diwahyukan kepadanya, yaitu kitab yang merupakan kitab suci terakhir, kitab suci pamungkas, pedoman bagi manusia sampai akhir zaman. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda ketika menyanyikan Tola al-Badru di awal pengajian, di Maulid, renungkan maknanya supaya kita tahu kadar dari Nabi kita. Tidak mungkin kita akan bisa memuliakan seseorang kalau kita tidak tahu kadarnya. Tidak mungkin kita bisa bersikap yang tepat kepada seseorang kalau kita tidak tahu kadar orang itu. Kalau kita jahil, maka dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ada orang-orang Badui yang karena kebaduian mereka datang dari padang pasir pergi ke Madinah, dia bawa adat Badui yang teriak-teriak kepada temannya satu sama lain. Maklum Badui itu kan jaraknya jauh-jauh, kemahnya beda-beda. Sehingga kalau mau didengar oleh teman ya harus teriak. Kalau bepesi ini didengar si Batur. Ya. Oi, karena Batur jauh. Ya. Dengar. Dibawalah adat Badui itu ke Madinah, tempat yang di situ ada Rasul. Ketika datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bertamu di depan pintu, dia bawa adatnya ketika di tabana pasir. Dia teriak. Maka diingatkan oleh Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. La taj'alu du'a ar-rasul ya, ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan cara memanggil Rasul ya, bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha, seperti kamu memanggil kepada teman satu sama lain. Hei Tuan Guru Salah misalnya, Tuan Guru Salah ya. Tuan Guru Aziz, enggak boleh begitu. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Nabi Allah, ya Habibi. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka pelajaran hijrah bapak-bapak dan ibu, selain mengajarkan kita tetap bersyukur, bergembira di tengah perjuangan, menjalaninya dengan penuh kesyukuran. Walaupun ada 1001 tantangan, hijrah juga mengajarkan bagaimana kita beradab kepada pemimpin-pemimpin kita, khususnya
kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran adab itu bisa datang dari mana saja. Sebagaimana halnya dalam hijrah itu, dari mana pelajaran adab tentang kemuliaan Rasul? Datangnya dari orang Ansor. Orang Ansor yang relatif baru kenal Islam dibanding sebagian sahabat yang sebelumnya sudah kenal Islam di Mekah. Kan kalau kita baca sejarah ya, pada saat bagaimana datangnya bagaimana datangnya masuknya hidayah Islam ke orang-orang Ansor. Dimulai dari datangnya beberapa orang ketika sedang berhaji, lalu Nabi sampaikan kepada mereka, lalu mereka pulang. Datanglah kemudian setelahnya ada 12 orang yang kemudian baiat Aqabah Ula, lalu pulang lagi tahun depan datanglah 72 orang, 2 diantaranya perempuan berbaiat kepada Rasul di Mina. Kaum perempuan berbaiat kepada Rasul di Mina. Itu yang kemudian pulang 72 orang dan kemudian menyebarkan Islam di Madinah. Tidak lama setelah itu turunlah perintah untuk berhijrah, Nabi berhijrah. Orang-orang yang relatif baru mengerti tentang Islam, baru masuk Islam, yang ada di Madinah, justru mereka mampu menampakkan akhlak yang mulia. Justru mereka mampu menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempat yang pas untuk kemuliaan Nabi. Maka mereka mengatakan ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengatakan tola'ar Rasul, tola'an Nabi, tola'al Badru. Bukan atana Rasul, atana Nabiullah, tidak, tapi tola'al Badru. Telah nampak bulan purnama. Al-Badru, bulan purnama. Coba. Itulah lambang kesempurnaan. Min saniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Jita syarraftal Madinah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang saat itu kalau kita bicara tentang siapa yang butuh dan siapa yang dibutuhkan, siapa yang benar-benar butuh secara lahiriah. Kalau kita bicara tentang siapa yang butuh, maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lah kalau ukuran manusia kita nih yang butuh untuk hijrah. Karena di Mekah beliau terus-menerus ditekan. Beliau kemudian berhijrah. Tapi apa kata ahli Madinah? Apa kata orang Madinah ketika menyambut Rasul? Tidak mengatakan selamat datang Muhammad, selamat datang ya Rasul, tidak. Jita syarraftal Madinah. Engkau datang membawa kemuliaan untuk kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu adab. Karena itu ananda semua, para tulab dan tolibat, belajar tentang adab dari siapapun. Dari siapapun. Selama ada contoh keteladanan yang baik, maka teladani kebaikan itu. Apalagi dari para masyayikh, apalagi dari guru-guru kalian. Dari siapapun, bahkan yang kita jumpai di pinggir jalan, tapi dia menunjukkan adab yang baik, maka kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Sebagaimana dulu Ahlul Madinah itu menjadi uswah wa qudwah, menjadi contoh bagaimana bisa beradab kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik adab.